jalla ma ja'altahu wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi belajar kita ya di ilmu nahwu. Semoga Allah mudahkan kita untuk untuk memahami pelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan umat beliau ila yaumil akhir. Baik, kita kemarin sampai pembahasan pada al-jumlatul fi'liyah ya. Jadi di atas ya. Anwa'ul jumlah. Jadi jenis-jenis kalimat itu ada dua ya. Jumlatul fi'liyah dan al-jumlatul ismiyah. Kalau al-jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim. Jadi setiap kali kita menemukan suatu kalimat ya, entah itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis atau dalam buku-buku bahasa Arab ya untuk kita belajar awal. Nah, itu jika kita menemui ada suatu kalimat yang diawali oleh isim. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri isim. Nah, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya di sini at-talibu ya'kulu, at-talibu mariyadun. At-talibu ya'kulu, siswa itu sedang makan. Di sini merupakan jumlah ismiyah. Ya, karena terdiri dari mubtada dan khabar. Kata di awal at-talibu merupakan isim karena ciri-ciri dari isim ini apa? Dilekati oleh alif lam. Ya, dilekati oleh alif lam. Terus kemudian ya'kulu di sini merupakan khobarnya, tapi khobarnya berubah jumlah fi'liyah. Terus kemudian yang kedua at-talibu mariyatun. At-talibu di sini juga merupakan ciri isim. Cirinya apa? At-talibu cirinya Aktoribu. at-talibu. Oh, Ciri dari apa? aktor. Alif lam Ya, dilekat alif lam. dan tidak Mariyatun. bertanwin. Mariyatun ini juga isim. Cirinya apa? Bertanwin. Tanwin. Yang adanya tanwin. Nah, kalimat di atas, kalimat at-talibu ya, itu merupakan isim ya, karena oleh karenanya di jumlah ismiyah. Nah, itu ringkasan dari jumlah ismiyah. Terus kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il, berarti kata yang di awalnya itu permulaannya adalah fi'il. Fi'il apa? Kata kerja yang terikat dengan waktu ya, itu adalah fi'il atau kata kerja. Di sini contohnya ya'kulut thalib. Oh, ternyata dibalik bisa ya, bisa. Ya'kulut thalibu, siswa itu sedang makan. Adapun artinya juga sama. Ketika kita mengartikan jumlah kuliah, maka yang diartikan dulu itu fa'ilnya, pelakunya. Di sini at-thalibu sebagai pelaku, ya'kulu sebagai kata kerjanya. At-thalibu ya'kulut thalibu. Siswa itu sedang makan. Yang mana ya Makin. adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari karena mengandung kata sedang ya. Kalau fi'il madhi dia tidak ada huruf mudhara'ahnya. Nah, di sini kemarin kita juga belajar cara untuk melihat fi'il itu apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari, yakni dengan melihat huruf di depannya. Kalau huruf di depannya fi'il tersebut ada kata atau ada huruf hamzah, nun, ta, dan ya, maka di situ adalah ciri dari fi'il mudhari. Maka artinya bisa sedang atau akan. Ya, kulu. Ya, kulut tolibu. Siswa itu sedang makan. Mariyadot tolibu. Mariyadot di sini fi'il madhi. Ya, karena apa? Tidak ada ciri-ciri dari fi'il mudhari. Tidak ada huruf
hamzah, tidak ada huruf nun, tidak ada huruf ta, tidak ada huruf ya di depannya, di depan huruf mim, ya. Jadi di sini dikatakan maridho, di sini fi'il madhi. At-talib, maridho talibu. Siswa itu telah sakit. Nah, jadi kata ya'kulu dan maridho ini termasuk apa? Termasuk dari fi'il. Oleh karenanya, dua contoh ini disebut jumlah fi'liyah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, insya Allah. Insya Allah. Boleh. Ya, kita lanjutkan ya ke jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu ada mufrad, al-mufradu, mufrad atau isim tunggal. Al-mustana atau ganda atau dua. Al-jam'u, plural atau jamak, ya. Jadi isim berdasarkan bilangan, jumlah bilangannya itu dibagi menjadi tiga. Ada Tiga. mufrad, ada musanna, ada jamak, ya. Lebih dari dua, tiga sampai ke atas itu disebut jamak. Kalau mufrad berarti bilangannya satu. Kalau mustana berarti dua. Kalau jamak berarti tiga. Nah, di sini kita bahas dulu yang mufrad, al-mufradu, mufrad atau tunggal. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah bilangannya satu atau tunggal. Contohnya at-talibu, at-talibatu, al-muslimatu, ya. Siswa. Siswa, at-talibatu seorang siswi, al-muslimu seorang muslim, al-muslimatu seorang muslimah. Ya, tinggal menambahkan tak marbutoh ketika kita merubahnya ke dalam bentuk muannas. Baik, yang sini mudah ya. Kalau mufrad itu berarti tunggal, tidak ada tambahan apapun. Maksudnya rumus apapun ya. Kalau at-talibu untuk laki-laki berarti kalau untuk perempuannya tinggal menambahkan tak marbutoh at-talibatu. Ya, huruf terakhir dari mufradnya muzakkar domah ya, terus kita rubah menjadi fathah. At-tolibu menjadi tolibatu atau libat dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah musanna, yakni ganda atau dua. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua, lebih dari satu. Ya, contohnya di sini at-tolibani, at-tolibai, at-tolibatani, at-tolibataini, al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimatani, al-muslimataini, ya. Yang depan ini ketika Ya, nun. Atau alif nun. ini ketika marfu, yang ini ketika mansub atau majrur. Ya, yang depan yang hijau ketika marfu. Yang ini merah ini ketika mansub atau majrur. Ya, berarti kalau at-thalibani menjadi dua siswa. Kalau at-thalibu satu Siswa. siswa, thalibani ada dua siswa. Nah, ini di sini ada rumus untuk mengubah isim mufrad menjadi musanna. Contohnya itu mufradnya ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Ya, nun. At-thalibu ditambah dengan ani atau ya Eh, dan At-taliban. thalibani Atau atau lain. ya. Sampai sini paham ya insya Allah musanna? Insya Allah.
Allah. Ya, kalau muannasnya gimana? Muannasnya tinggal menambah tak marbutoh berarti ya. At-tolibani, Tol- at-tolibati, atau at-tolibat libat atau at-tolibatani, libat kami at-tolibatai. atau libat ini kalau manaj Iya. Nah, kita lanjutkan ke al-jam'u, plural atau jamak ya, isim jamak atau menunjukkan jumlah banyak, lebih dari dua atau plural. Isim jamak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian jam'ul nama muannatsis salim. salim. Yang ketiga, jamak taksir ya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti untuk laki-laki. Kalau Ya, untuk masnya berarti jamak muannats salim. Nah, kalau untuk jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Ya, nama kita taksir. berikutnya. Di sini jamak mudzakkar salim secara sederhana jamak dari mudzakkar untuk mudzakkar ya untuk laki-laki. Misalnya tadi at-thalibu. Kemudian kita rubah jamak menjadi apa? At-thalibu Bun. atau at-thalibina ya. Nah, untuk orang banyak menjadi al-muslimuna, al-muslimina. Untuk orang kafir, al-kafiruna atau al-kafir. Birina. Ada rumusnya. Jadi untuk musanna dan jamak itu semuanya ada rumusnya. Yakni apa? Mufradnya ditambah wawu dan nun atau ya nun. Ya, nun. Al-muslimu ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi al-muslimuna, al-muslimina. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Nah, nanti untuk jamak muannats salimnya beda sendiri ya rumusnya. Ya, Jamak mudzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar. Nah, di sini ciri isim jamak mudzakkar, isim dari isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian ada penambahan wawu dan nun dan ya dan nun pada jamak mudzakkar salim. Nanti akan lanjut kita bahas berikut ini. Kemudian yang kedua kita bahas dulu jamak yang kedua yakni jamak muannats salim. Jamul muannatsis salim. Jamak muannats salim secara sederhana maknanya bentuk jamak dari isim bagi muannats atau perempuan. Ya, di sini contohnya at-thalibatu atau at-thalibati. Nah, di sini artinya para siswi, berarti banyak. Nah, ini rumusnya juga dari mufrad ya, dari mufradnya ditambah dengan alif dan ta. Mufradnya dari apa? Mufrad dari jamak dari mudzakkar ya. Misalnya tadi at-thalibu. Nah, at-thalibu ditambah dengan alif dan ta. Huruf terakhir dari ba-nya ini dirubah menjadi fathah. Maka menjadi at-thalibatu. Ya. Nah, untuk perubahan jamak muannats salim ini hanya dua. At-thalibatu dan at-thalibati. Tidak ada at-thalibatan, ya. Tidak ada fathah di jamak muannats salim ketika dia mansub. Maka harokat menjadi kasroh ketika dia mansub sebagai maf'ul bih biasanya. Di sini isim jamak muannats salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannats ya. Jadi berlakunya hanya untuk muannats saja. Dan ciri dari isim muannats itu diakhiri dengan ta marbutoh. Kaidah penentuan harokat tak pada jamak muannats salim antara dhamma dan ya nanti akan dibahas selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke jamak yang ketiga yakni jamak atau jamak taksir. Jamak taksir itu singkatnya adalah isim jamak yang tidak memiliki kaidah atau rumus seperti jamak muannats salim atau jamak
muadzakar salim. Nah, contohnya di sini mufradnya itu waladun. Nah, jamak taksirnya menjadi auladun. At-talibu. Jamak taksirnya menjadi tullabu. Ya, jadi kalau tolib ada jamak taksirnya, ada jamak mudzakkar salimnya ya. Daftaru, dafatiru. Ya, perubahannya apa? Di sini kalau waladun menjadi auladun, ada tambahan hamzah di depannya. Kemudian ada tambahan alif ya, lam. At-talibu, ada tambahan apa? Ada dihapusnya huruf alif setelah to, kemudian ada dihapus juga huruf apa namanya alif setelah lam ya menjadi atulabu bukan ditambah maksudnya ya atulabu, jadi ada penambahan alif dari huruf lam setelah huruf lam. Nah, wazan jamak taksir nanti insya Allah akan dibahas ya insya Allah. Iya, Kemudian Ustazah. jamak ini menggunakan rumus hanya seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Salim. Jadi harus dihafal. Nah, baik. Kita ke berikutnya. Nah, di sini contoh bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Kalau mufrad itu kafirun, musananya menjadi Kafironi. kafironi dan Kafirini. ya. Untuk jamaknya Kafirini. Kafiroini. Kafir. Jamaknya dan kafirina. kafiruna atau kafirina. Iya, kalau muslimun menjadi musananya Muslimani. atau Muslimaini. Muslimaini. Nah, untuk jamak jadi Muslimun. Muslimina. nah, sekarang kalau mufrad muannas kafiratun. Musananya menjadi Kafirotani. Kafirotani. Dan Kafirotaini. untuk jamak muannasnya menjadi kafirotun. kafiratun. Panjang ya ada matnya karena rumusnya jamak muannas salim tadi mufrad ditambah dengan alif dan ta. Jadi apa? Kafiratun. Kalau kafiratun berarti itu mufradnya. Nah, ini jamaknya berarti roknya dipanjangkan. Kafiratun. Nah, kemudian satunya lagi kafirotin ya, bukan kafirotan. Karena jamak muannats salim itu tidak pernah berharokat fathah. Kafirotin. Kemudian yang muslimatun menjadi Muslimatani. muslimatani atau Muslimatini. muslimataini. Kemudian jamaknya menjadi Muslimatun. muslimatun atau Muslimatin. muslimatin ya. Asanti. Terus kemudian berikutnya ini untuk jamak taksir. Nah, ini harus dihafal. Daftarun. Jamaknya harus dihafal. Kalau musananya masih menggunakan rumus alif dan nun. Ya, pertambahan alif dan nun. Kalau musananya menjadi daftarun menjadi Daftaroni. atau Daftarini. Daftaroini. daftaroini. Terus kemudian jamak taksirnya. Nah, ini jamak taksirnya harus dihafal ya. Apa? Daftarun. Tiru. Dafatiru. Ya, dafatiru. Kemudian selainnya waladun. Jadi Waladun. Auladun. Jadi alif nun dan ya nun. Waladaini. waladaini. Terus kemudian taksirnya Auladun.
Auladun. Nah, baik. Nah, di sini berikutnya ini ada latihan ini. Coba yang pertama, silakan dari kata sobirotun. Berarti sini musananya dan jamaknya ada tak marbutohnya. Berarti harus mu apa? Hah? Musananya musana muzakkar apa muannas? Ini Muzakkar. sobirotun. Itu muannas ya? Muannas. Muannas. Jadi musanya dirubah ke? Muannas. Nah, siapa nomor 1 silakan. Aku. Yuk. Umi siapa? Yang nomor Saya. 1. Sobirotun. Iya. Berarti Ih, sobiro So, sobirotu. Sobirotun. Ya. kan ini sobirotun mufradnya. Nah, dipindah ke muasana, diganti ke musana. Kan berarti tambah alif dan tak terbuka ya Ustaz ya? Tak tanis ya? Bukan, itu kalau jamak. Sekarang kan musana yang 2. Jumlahnya 2. Tadi rumusnya apa? Alif dan nun. Nun atau ya dan nun. Iya, Ya. coba jadi Jadi sobironi gitu ya Ustaz ya? sobiro kan dia musana. Sobiro Musana muannas. Jadi ada taknya. Wah, sobirotani. Iya, ahsan. Sobirotani. Sobirotani. Nah, terus ininya satunya lagi. Sobirotani terus jamaknya Nah, bukan. Satu lagi. Kan dia kalau musana ada 2 perubahannya. Ada dengan A. sobirotaini. Iya, sobirotani. Sabar ya artinya Ustaz ya? Iya. Sobrin. Terus jamaknya Jamaknya eh, sobirotu. Bioro Sobirotun. tun. Sobirotun. Sobirotun. Iya. Tapi berikutnya silakan Umi Ya, Ana Ustazah. Umi Yuyun. Umi Yuyun mufradnya aja. Yang mufrad ini Syaribun. Syaribun. Syaribun mumtaz. Tapi berikutnya lagi nomor 3 Umi Nia. Jamaknya. Enggak diartiin Ustaz ya? Minum. Ya, apa Umi syaribun. Minum bukan? Orang yang minum. Oh, orang yang minum. Satu orang yang minum ya. Orang yang sedang sebetulnya umumnya. Jamaknya berarti syaribuna ya saja. Syaribun. Ya benar. Syaribuna atau Syaribini. Syaribina. Bina. Syaribina ya. Berikutnya lagi Umalani, silakan. Soimun. Soimun ahsan. Soimun. Iya, orang yang berpuasa ya. Satu orang yang berpuasa. Baik, berikutnya lagi Eyang Ma. Eyang Ma. Ada Eyang Ma mau judah. Eyang Ma nggak ada. Baik, Umafita. Ya, Ustazah. Ya, Umafita. Imani. So imanida atau so imaini.
Shaimaini mumtaz. Baik, berikutnya lagi siapa nomor 7? Eyang Endro. Soimun bisa dirubah jadi apa Eyang? Soimuna, soimuna. Imuna maksudnya ke ke jamak Iya, atau kemana? perubahannya jamak kan ada dua. Perubahannya jamak kan ada dua. Soimuna. Satunya lagi apa? Soimuna. Mina. Iya, so, ini, nah, ahsan. Baik, berikutnya lagi. 8, Umi Permata. Uma Permata. Ada? Iya, Ada Uma Ustazah. silakan. Nah, ini di sini ada kata fasiqotun. Wanita yang fasik. Fasiqotun dirubah jadi musanam. Jadi, Fasiqotani ahsan. Atau atau fasiqotaini. iya. Ya. Iya, berikutnya lagi Uma Dimas. Ada? Iya, Umi silakan. Hadirah Ustazah. Mm-mm. Ini Jadi jamak. jamak ya, Jamak muannas. nas. Ya, jamak ke solihat. Jadi berubah Fasiqotun menjadi fasiqotun. 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 Atau Fasiqotin. iya, fasiqotin. Insyaallah. Berikutnya lagi Uma Anis ada? Ada Ustazah. Ya, Uma Anis silakan. Mufradnya Kadhib. kadibun. Kadibun. Nah, kadhibun. Kadhibun. Iya. Berikutnya lagi silakan. Balik lagi ya, nomor 1. Ya Ustazah. Kazibuni. Kadhib. Kazibunu. Apa Hmm? kazibuni? Ayo, Kazibuni. Kazibuni. gimana? Huruf terakhirnya dirubah menjadi harokatnya apa? Ini ya, kasroh ya Ustazah. Majrur ya. Fathah. Fathah. Kadhib. Kazibana. Baru huruf nun Iya, akhirnya kaziban. Kaziban. kadhibani Kaziban. atau Kazibat. Kazibaini. iya kadhibaini. Nah, berikutnya Para pendusta kok. Solihatun ya Ustazah. Sholihatun menjadi mufradnya Solihatun. ya sholihatun. Hasan. Berikutnya lagi. Eh Ada Ustazah. ya, Uminia, sholihatani ada berapa bentuknya? Ada satu lagi ya. Apa? Solihatani berarti solihataini ya Ustazah. Ya, berikutnya Jamak ya Ustazah. Naam. Solihatin, solihatun. Solihatun, solihatin. Sholihatun. Solihatin. Lanjut, berikutnya. Siapa? Langsung ke 6. Langsung ke Mevita. Mbak Vita. Ya, yang nggak Ya. nyaut saya langsung iniin. mujtahidatun. Mm-mm. Mufradnya mujtahidatun Ustazah.
Iya, bagus Hasan. Iya, berikutnya. Yang Oh ya, Yang Endro. ya kalau yang saburatun boleh saja. Kok saburatun Eyang? Ini mujtahid. Dari mujtahidatun dirubah menjadi musana. Oh, Mujtahidatun. oh yang ini mujtahidatun. Iya. Iya, saja. Naam. Ini jamak ya. Jadi Dirubah. kalau Jadi dirubah kalau jadi mm, muj mujtahidani, mujtahidani atau mujtahidaini. nah, hati-hati di sini ada tak dia untuk muannas. Berarti coba Eh, jelasinnya. mujahadatani, mujahidatani dan mujahidataini. Mujtahi Daini atau mujtahidani. Coba lagi gimana? Mujtahi, mujtahidani Nah, atau kalau mujahidah itu untuk yang muzakkar. Nah, ini kalau yang muannas berarti tak ya. Mujahidatani atau mujahidataini. Masya Allah. Panjang ini. Iya, Hasan. Barakallah fiik. Berikutnya silakan. Nomor 8. Ya, Ustazah. Nah, Hasanatun menjadi hasanatani. Ya, Ustazah. Hasan. Kemudian Hasan. hasanatani, hasanataini. Iya, Hasanatain. Hasan. Baik, berikutnya lagi. Untuk yang mu'anas, jamak mu'anasnya. Nomor 9. Umi Endang. Ya, Ana. Iya, Ya. silakan. Ini yang hasanatun menjadi hasanatani. Jamaknya, Umi. Oh, yang mana yang jamak? Oh, yang di sini. Hasanat, hasanatun, hasanatun Iya, hasanat. dengan hasanat Atau dan hasanatin. Hasanatin. Ahsan. Yuk, berikutnya lagi. Umi Anis. Yang kasiyatun itu ya Ustazah. Naam. Mufradnya? Mufradnya kasiyatun. Kasiyatun. Iya. Iya, kasiyatun. Cepat ya. Berikutnya. Saya lagi. Iya. Kasiyatani, kasiyataini. Iya. Terus berikutnya. Umi Yuyun. Iya. Baitani, baitaini. Baitani. Baitani, baitaini. Jamaknya gimana? Ya, ini untuk ininya ya. Masih Baitai. sana. Baitai ini. Masih mau sana. Kemudian berikutnya lagi. Mania. ya saja. Berarti baitatun sama Nah, baitatin ya. Gitu saja. kalau Buyut. untuk yang ini kata benda itu dia menjadi jamak taksir. Baitan menjadi Baitun buyut. buyut. Coba
Buyutun. Buyutun. Hmm, Iya, menjadi buyutun. buyutun. Ustazah sebelum pindah coba saya mau tanya Ustazah yang di atas tadi ada fathah. Tadi ada fathah nggak ya tadi yang di atas tuh? Mm-mm. Itunya. Itu kenapa bisa fathah Ustazah? Coba scroll ke atas deh Ustazah. Iya, sebentar ya. Sebelum pindah ke yang tempat lain. Mau apa penasaran. Bentar. Ghairu munsharif berarti kalau Pak ya. Yang mana? Eh, Ini. mana ya? Bukan. Ke bawah Kemudian ya. lagi. Ke Oh, bawah Yang ini. lagi. latihan mungkin saja. Iya. Yang Nih. mana? Nih. Mm-mm. Saribina. Syariba ini. Ini. So, terus kan jamaknya saribuna, ya kan? Syaribuna Itu sama saribina. Itu kenapa dia fathah saja? Kan yang lain Saribuna. kan Wau karena dan nun kan isinya mufradnya ditambah wau dan nun untuk jamak mudzakkar salim. iya. Maksudnya kenapa fathah gitu ya? Iya, kenapa dia Iya, berakhiran fathah? marfu'nya dengan wau ya karena jamak mudzakkar salim. Nah, jadi kenapa dia fathah bukan saribuni? Kalau saribuni ya kadang fathah itu harokat itu menyesuaikan kemudahan ketika kita mengucapkan. Kalau saribuni susah ya. Walaupun kita bisa aja mengucapkannya. Nah, di sini sudah kaidahnya berarti kalau dianya marfu bukan syaribuni tapi syaribuna. Wau dan nun fathah. Semuanya mudzakkar salim itu hanya dengan wawu sukun dan nun fathah untuk posisinya dia ketika marfu. Nanti marfunya fathah tapi marfunya dengan wawu. Wawu karena apa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, ini perubahannya, ini salah satu perubahannya yang dia mu'rabnya dengan apa? Dengan huruf, bukan harokat. Ya, kalau sobiratun, nah di sini dia mu'rabnya dengan harokat. Kalau jamak mudzakkar salim, nanti mu'rabnya atau berubahnya dia itu dengan huruf. Seperti itu. Paham insya Allah? Mungkin tak? Belum saja. Masih Perlu loading. masih di sini gimana? Sahabat-sahabat semua apa kayak saya apa saya aja? Jadi kan intinya tadi kita kembali ke rumusnya jamak mudzakkar salim ya. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Nah, jamak mudzakkar salim itu rumusnya mufrad ya. Isi mufradnya ditambah waw sukun dan nun fathah ya sukun dengan tapi tadi memang waw dan nun, ya dan nun kayak gitu. Nanti kan menyesuaikan. Mungkin kalau bingung ya, kenapa kok fathah nunnya, kenapa kok wawunya sukun gitu ya. Nah, karena kalau wawu sukun ini berarti huruf setelahnya itu dhammah. Kalau iya sukun berarti huruf setelahnya kasr. Kayak kita belajar tajwid. Ya kan? Tuh, kalau Baik. iya itu Masih kasroh. Iya. Kalau yang misalnya tadi itu syaribina ya. Untuk syaribina tadi itu berarti kalau dianya nanti posisinya dia sebagai maf'ulun bi berarti berubahnya ya syaribina bukan syaribuna lagi. Tapi kalau dia marfu biasanya sebagai fa'il ya. Syaribu. Nah, berarti pakai waw dan nun. Cuman kalaunya dia sebagai maf'ulun bi atau sebagai yang dikenakan pekerjaan ya. Maf'ulun bi itu korban, objek. Nah, itu dia pakai ya dan nun. Ya, sampai sini loading. Iya, udah saja. Jadi kalau Bisa. jamak mudzakkar salim dia poinnya yang penting ini ya. Iya, Ustazah. Jamak mudzakkar salim itu rumusnya ada dua. Pokoknya kalau nggak waw dan nun,
ya dan nun. Nah, nanti bagaimananya kapan dia jadi wawu dan nun atau ya dan nun itu tergantung kedudukan dia di dalam suatu kalimat. Ya, misalnya, Ana bikin contohnya, zahaba. Zahaba artinya apa? Ayo, zahaba artinya apa? Pergi. 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 Nah, telah Zahaba. pergi. Iya, telah pergi. Sebentar. Zahaba. Ada yang malam. Ya, zahaba telah pergi. Misalnya, telah pergi murid-murid ke sekolah. Nah, itu gimana? Murid-muridnya itu pakai apa? Kalau siswa banyak, murid juga banyak ya. Telah pergi siswa-siswa itu atau para siswa telah pergi ke sekolah. Nah, sekarang pertanyaan para siswanya itu memakai mufrad, musanna, atau jamak. Kalau kata yang Ana gunakan adalah para siswa. Jamak mudzakkar salim. Bagaimana gimana? At-tolibuna. Mumtazat at-talibuna. Zahabat talibuna. Zahabat tolibuna ila Ilal madrasati. Nah, di situ kenapa at-talibu dia memakai waw dan nun kok tidak ya nun? Karena at-talibuna di situ adalah sebagai fa'il atau pelakunya, ya. Yang mana fiilnya adalah dari zahaba. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan tolibun yang mufradnya tolibun ya, itu sebagai subjeknya, maka ketika dia jamak kita menggunakannya waw dan nun, bukan ya dan nun. Nah, Insya Allah fahim tuh Ustazah. insya Allah ya. Maaf ya sahabat semua. Susah loading. Ya, barakallahu fiik. Umi sebentar ya, Ana ganti HP ini baterainya kayaknya udah mau low sebentar. Yang ini Ana ganti dulu. Baik Ustazah. Bentar lagi. Tanya Ustazah katanya. Tuh Umi. Ya, jadi Umi intinya ketika kita belajar tentang jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya itu intinya kita harus bisa merubah dari mufrad menjadi musanna menjadi ke jamak. Adapun nanti ketika dia kenapa memakai waw dan nun kapan dia memakai waw dan nun kapan dia memakai ya nun alif dan nun atau ya dan nun itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, untuk yang sekarang yang harus dipahami yang utama dan paling utama itu untuk bisa merubah dari mufrad menjadi musanna menjadi jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Gitu ya. Insya Allah kalau sampai sini paham ya Uma Kenta? Hai, insya Allah Ustazah. Naam. Insya Allah. Silakan yang mau bertanya tadi siapa Umi Tri. Umi Tri Eyang Mak. Masih banyak yang belum Oh ya, silakan. Ya, kalau ada yang tidak paham silakan bertanya. Kan kata Ya, saya jadi saya nggak ngomong sendiri. Tuh kan, bener kan kata saya. Ayo sahabat Iya, semua tuh. jadi silakan bertanya. Misalnya di tengah penjelasan ada kurang tidak paham, silakan. Saya yang ini bagian ini kurang paham, Ustazah. Nanti diulang lagi insya Allah. Jadi kalau begini kelasnya hidup gitu ya. Ya enggak saya sendiri. Gitu. Iya, Ustazah. Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Jadi kebenaran lagi ada tamu, jadi begitu Ustazah lagi keterangan yang awal itu saya belum begitu nyimak. Pas dipanggil juga saya nggak dengar gitu, maafan. Jadi saya materi ini benar-benar belum menguasai. Jadi belum mengerti. Kalau gitu nanti lihat rekamannya. Ya. Siap, ya. Jadi untuk tadi Eyang Ma ya. Ya, Eyang Ma nanti dilihat lagi ya penjelasannya untuk yang mufrad. Ya. Musanna dan jamak. Kalau mufrad itu misalnya kita ketemu isim yang mufrad. Contohnya misalnya
tolibun ya. Tolibun itu jumlahnya satu, dia mufrad. Nah, ketika kita merubah ke musanna, tetapi untuk yang muzakkar berarti dengan menambahkan alif dan nun, ya. Dan Menjadi apa? Tolibani atau tolibina. Ya, nun. tolibaini. Ingat perbedaan antara musanna dan jamak. Kalau musanna itu huruf sebelum ya sukun harokatnya fathah. Tapi kalau untuk jamak huruf sebelum ya sukun itu kasroh. Ya, itu bedanya. Jadi antara musanna dan jamak dia memang sama-sama dengan ya dan nun. Tetapi yang membedakan adalah huruf sebelum ya sukunnya. Misalnya, tolibun. Ya, tolibun mufradnya menjadi musanna tolibani atau tolibaini. Jamaknya tolibuna atau tolibina, bukan tolibaina, tapi tolibina. Nah, seperti itu. Sampai sini insya Allah paham Yang mah? Iya, Jadi Ustazah. nanti kalau belum paham, nanti banyak-banyak latihan ya. Yang jadi misalnya ketemu isim mufrad, nah itu dirubah sendiri ke musanna. Kemudian dirubah lagi ke jamaknya. Kayaknya Iya. kemarin udah pernah buat soal ini ya, buat PR ini ya. Nah, nanti dilihat lagi catatannya. Iya, Baik, Ustazah. berikutnya silahkan ada yang bertanya? Ya Ustazah Afwan, tadi yang Ustazah jelaskan yang tadi muzakkar salim itu rumusnya ada 2, waw dan nun, ya dan nun. Kalau tadi yang saya dengar ini waw dan nun itu untuk kalau jumlahnya lebih dari 2, ya begitu Ustazah. Kalau ya dan nun untuk 1 atau gimana tadi Ustazah Afwan? Gitu Ustazah. Fa'il adalah pelaku tadi. Fi'il adalah kata kerja. Ya, baik. Jadi gini ya. Nah, ulang lagi. Ustazah Afwan. Jadi isim berdasarkan jumlah bilangannya itu ada 3. Iya. Al-mufradu, al-musanna, al-jam'u. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu bilangannya 1. Dan ini bisa buat, maksudnya ini mu'anas juga, muzakkar juga ya, berlaku buat mu'anas dan muzakkar. Semua di sini itu bisa mu'anas, bisa muzakkar. Musanna juga demikian. Kemudian jamak pun juga demikian. Contohnya ketika di sini ada mufrad ya. Misalnya walad, bukan. Tolibatun. Bukan, tolibun ya. Jam anu dulu aja, muzakkar. Tolibun. Nah, musananya menjadi apa? Tinggal menambahkan alif dan nun. Tolibani. Dan Kemudian atau ya dan nun. Ya sukun. tolibataini. Tolibaini. Nah, tolibaini. Nah, ingat huruf sebelum ya sukun di sini kalau dia musanna berarti baknya harokatnya fathah, bukan kasroh. Ya. Karena di sini nunnya kan juga ya dan nunnya dia kasroh. Ya, jadi tolibaini. Kemudian kalau jamaknya menjadi apa? Tolibuna. Iya, tolibuna. Nunnya fathah. Kemudian dengan ya sukun menjadi tolibi. Tolibin. Iya, tolibina ya. Jadi kalau sebelumnya ya sukun itu huruf harokatnya kasrah kalau untuk jamak. Ya, kalau ini musanna dia fathah. Nah, sampai sini insya Allah mudah dipahami? Bisa dipahami, Umatri? Insya Allah Ustazah. Nah, Kalau insya nggak Allah paham ya. bilang nggak paham, Umi. Iya,
Kalau nggak paham bilang nggak paham. Jadi jangan terpaksa apa namanya Insya bilang Allah paham, nggak dijelaskan apa-apa. sampai Ini saya masih bingung gitu. Ya Ustazah. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, jadi begitu kesimpulannya. Kita belajar hari ini itu untuk merubah dari isim mufrad menjadi musanna menjadi jamak. Adapun rumus-rumusnya ada ya di kitab tadi itu di halaman berapa kalau di kitab itu. Ini kan ringkasan aja dan berupa bagan. Kemarin tuh kayaknya udah Dari halaman halaman 19 ya, sekitar itu. 18, 17, 19 ya. Nah, di situ nanti dibuka-buka lagi Umi ya. Nah, ini harus paham dulu cara merubah mufrad ke musanna ke jamak. Harus benar-benar paham. Karena ini nanti kita gunakan atau kita memakainya ini sebagai fa'il. Kemudian juga kita gunakan sebagai dia khobar. Ya. Jadi harus tahu perubahannya gitu. Harus Nah, tahu itu rumus. beliau nggak ngertinya kenapa harus menjadi wawu dan nun. Nah, Kenapa iya, tapi yang penting ya dan nun. Nah, itu kenapa nanti waw dan nun, kapan kita memakai jamaknya tolibuna, kapan kita memakai tolibina. Nah, itu nanti akan ada pembahasan berikutnya. Yang penting di sini itu bisa ngerubah ini. Mufrad, ke musanna, ke jamak. Baik, Ustazah. Ya? Baik, barakallahu fikuna jami'an. Nanti di murojaah lagi ya. Nah, insya Allah hari ini nanti dibikinkan kuizi. Yang belum pernah memakai kuizi, silakan bertanya sama Umunia atau Mukenta ya. Caranya gimana? Nah, itu insya Allah nanti anak kirim linknya. Ya, untuk latihan. Biasanya kalau kuizi itu ada waktunya ya, satu soal biasanya itu paling mentok. Jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti paling enggak 3 menit, 2 menit ya, cukup ya, 2 menit satu soal buat memikirkan. Biasanya 40 detik ya, Ustazah. Nah, itu ada paling lama itu 1 menit, 2 menit. Ya nanti dibikin 2 menit lah ya, udah cukup ya, udah cukup lama itu Soalnya 2 kan menit. banyak yang Iya, nanti kalau kuis itu nagih biasanya kalau udah ngerjain ini salah gemes weh, kerjain lagi gitu. terbalik. Iya. Tapi bisa Semoga Allah diulang. mudahkan. Berarti jangan lupa di murojaah sampai sini dulu ya, sampai pelajaran kita hari ini ya, dicicil. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk belajar Amin. bahasa Arab. Baik, kita cukupkan dulu belajar hari ini ya, Ummahat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Alhamdulillah.